Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan mulia dengan manhaj salaf. Di pertemuan sebelumnya kita membahas prinsip akidah salaf. Di antaranya adalah menjadikan sunnah sebagai dalil atau sebagai hujjah dalam beramal, dalam berakidah. Sekarang kita akan masuk dalam kalau di buku saya yang versi ini halaman 173, yaitu tentang kewajiban untuk mengambil hadis ahad meskipun dalam masalah akidah. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas beberapa pertemuan yang lalu, tapi dia muncul kembali di bab ini, sehingga mungkin saya membahas bab ini tidak terlalu panjang lebar. Jadi begini teman-teman, ada sebagian orang yang mengatakan apabila hadis itu tidak mencapai derajat mutawatir, artinya perawinya itu hanya 1, 2, atau 3 orang saja, tidak diriwayatkan orang dalam jumlah banyak. Masih ingat saya memberi analogi guru titip pesan ke ketua kelasnya nyampaikan teman-temannya, dengan guru nyampaikan langsung didengar oleh orang banyak. Ya, ada yang mendengarnya cuma 1, 2 orang sehingga mungkin sebagian orang tidak percaya. Sedangkan kalau didengar oleh orang banyak, orang percaya. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan hadis meskipun dia sahih, kalau dia cuma ahad, diriwayatkan oleh segelintir orang saja yang tidak mencapai derajat mutawatir, maka hadis ini hanya boleh untuk fikih. Untuk akidah tidak boleh. Kalau untuk akidah itu harus yakin dan dalilnya harus mutawatir. Pendapat yang benar, meskipun hadis itu ahad, selama dia sahih maka dia harus diambil sebagai dalil baik dalam fikih maupun akidah, tidak ada perbedaan. Dalilnya kita ambil yang mudah saja untuk memahamkan keyakinan ini. Di antaranya adalah di halaman 175 paling bawah. Ada riwayat Malik bin Khuwailid. Dia bercerita, kami mendatangi Rasulullah SAW waktu kami masih muda. Kami tinggal di sisi beliau sekitar 20 hari. Dan seterusnya. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada kami, pulanglah kalian sekarang kepada keluarga kalian, ajari mereka tentang agama, ajarkan kepada mereka sholat. Kemudian mereka pun pulang dan mengajarkan keluarganya tentang agama. Perhatikan jemaah, Nabi menyuruh sahabat-sahabat ini untuk pulang kembali ke keluarganya masing-masing. Berarti berapa orang? Sendirian. Mengajarkan agama kepada keluarganya juga sendirian. Keluarganya tidak ada yang protes. Misalnya, wah kamu sendirian, kalau sendirian kita hanya fikih. Sedangkan untuk akidah nggak bisa percaya, harus rame-rame. Tidak ada seperti itu. Begitu juga Nabi SAW kalau memang membenarkan bahwa hadis yang ahad itu tidak berlaku untuk akidah, meskipun sahih, tentu Nabi tidak mungkin memesankan kepada ini seorang pergi ke keluarganya, kamu pergi ke keluargamu. Pasti yang diutus ramai-ramai. Kemudian riwayat Anas bin Malik, ada segelintir penduduk Yaman datang kepada Nabi dan minta agar Nabi SAW mengutus orang untuk mengajarkan mereka as-sunnah dan Islam. Maka Nabi menunjuk Abu Ubaidah. Pertanyaannya, Abu Ubaidah diutus Nabi sendirian mengajarkan orang-orang Yaman belajar agama. Itu ahad atau bukan? Ahad. Kalau memang tidak boleh untuk akidah, tentu Nabi tidak mungkin mengutus Abu Ubaidah semata. Nabi akan utus 10 orang
10 datang ke Yaman ngisinya barang. Seperti itu. Kemudian dalil yang lain di halaman 177. Ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika orang-orang sedang sholat subuh di Kuba. Tiba-tiba ada yang teriak, tadi malam turun ayat Al-Quran yang menghadapkan kiblat sekarang ke arah Ka'bah. Orang-orang yang sedang sholat ini mereka tidak membatalkan sholat, mereka cuma berputar dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Ini yang teriak berapa orang? 1. Kalau seandainya kabar ahad itu tidak bisa diterima, tentu orang-orang tidak perlu berputar. Bong yang teriak cuma 1, nunggu yang teriak 10, baru mereka akan percaya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah kita jangan terpengaruh dengan pemikiran sebagian orang yang mengatakan hadis meskipun sahih, kalau cuma ahad berarti cuma buat fikih. Kalau mau buat akidah juga maka harus mutawatir. Yang benar apa? Hadis. Selama sahih, baik ahad maupun mutawatir bisa dipakai baik dalam fikih maupun akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung ke prinsip yang ketiga. Halaman 183. Prinsip akidah salaf yaitu nas syar'i baik dari Al-Quran maupun Sunnah dipahami jangan pakai pemahaman sendiri, harus berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari mereka. Masih ingat saya pernah kasih analogi, ada kecelakaan, ada 2 orang mengabarkan dengan versi berbeda. Yang satu bilang yang putus jarinya, yang satu lagi bilang yang putus tangannya. Yang kita percaya siapa? Siapa yang hadir di tempat? Ya atau tidak? Karena orang yang hadir di tempat lihat dengan matanya sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan laisal khabar kan muayyana. Tidak sama antara orang yang cuma dapat berita dengan yang memang menyaksikan langsung. Siapa yang menyaksikan langsung Nabi bicara? Siapa yang menyaksikan langsung misalnya kadang-kadang dalil itu atau ayat itu turun kepada Nabi? Siapa yang bahkan kadang-kadang ayat turun gara-gara mereka? Sahabat Nabi. Maka kita tidak boleh memahami nas syar'i dengan pemahaman kita sendiri. Pemahaman terhadap ayat maupun hadis harus disandarkan kepada para sahabat. Apakah mereka memahami seperti yang kita pahami atau tidak? Bila sama, silakan diamalkan. Bila tidak sama, maka jangan bikin penafsiran sendiri. Maka di dalam agama kita ini juga tidak ada yang tidak boleh orang berkata ini menurut saya ayatnya tafsirnya begini, hadis ini tafsirnya begitu menurut saya, padahal orang ini bukan pakar tafsir. Saya beri contoh yang semoga contoh ini ya sepertinya memang belum pernah saya contohkan sebelumnya. Tapi sebelumnya saya mau minta tolong mungkin AC-nya dimatiin aja. Kan sudah tua jadi tidak bisa kena AC. Baik. Ada hadis Nabi SAW yang sering dipakai oleh orang-orang yang mengadakan peringatan yang diperingati malam ini. Ini tanggal merah kan? Apa dalilnya? Ya. Peringatan Maulid Nabi SAW. Kita disclaimer dulu. Tidak ada seorang muslim yang benar, yang baik, yang tidak senang dengan kehidupan Nabi SAW. Bahkan kalau ada yang mengingkari kenabian Nabi atau bahkan mengingkari maulidnya Nabi, bahwa Nabi itu pernah dilahirkan, maka dia kafir. Ya. Mengingkari Nabi pernah lahir ya. Yang kita ingkari adalah perayaannya. Nah, ada orang berkata,
Ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah. Rawahu Muslim dari Abu Qatadah. Yaitu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Puasa hari Senin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka yaum wulidtu aw bu'ithtu." Zaka yaum wulidtu aw bu'ithtu. Hari Senin itu hari kelahiranku atau hari aku diutus. Saya ulang, hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Nabi SAW ditanya tentang puasa di hari Senin, maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku atau hari aku diutus. Lalu kemudian sebagian orang ada yang berkata, Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, lalu Nabi jawab itu hari kelahiranku. Berarti Nabi itu memperingati kelahirannya. Kenapa kalian melarang orang bikin maulid? Orang Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi bilang itu hari aku dilahirkan. Nabi saja mengingat hari kelahirannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kembali kepada kaidah yang ketiga ini. Apa kaidahnya? Nas syar'i tidak boleh dipahami dengan pemahaman sendiri. Harus dipahami dengan pemahaman para salaf dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, adakah di antara sahabat Nabi yang memahami perkataan Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi suka kalau diadakan perayaan ulang tahunnya? Ya kan? Orang melakukan ini sekarang apa sih? Oh, ini adalah perayaan kelahiran Nabi. Berarti kan ulang tahun Nabi. Apa sih ulang tahun? Perayaan kelahiran diperingati tiap tahun, ya kan? Jadinya ulang tahun. Berarti perayaan ulang tahun. Adakah dari kalangan sahabat Nabi yang mereka merutinkan setiap tahun merayakan ulang tahun Nabi? Jadi jawabannya satu. Tidak ada sahabat atau keluarga yang tiap tahun memperingati ultah Nabi. Karena kalau ada, pasti sudah ada riwayat tentang kuenya. Bisa kan bikin kuenya? Makanannya gitu. Oh, kalau kita kan di zaman sekarang beli kores, ada buah cerinya. Mungkin di zaman Nabi anggaplah khaziro, di atasnya ada taburan kurma. Mungkin atau tidak? Iya kan? Ada apinya. Oh, dulu tidak ada lilin. Oke, bikin pakai obor. Bisa? Orang bikin apa di zaman sekarang? Oh, dalam masjid ada pohon pisang ditusuki telur-telur. Tidak bisa kan di zaman Nabi SAW orang masukkan pohon kurma ditusuki dengan kurma-kurma? Bisa. Tapi adakah riwayat seperti itu? Jawabannya tidak ada. Kedua, lebih besar mana? Lebih besar mana cinta kita versus cinta keluarga dan sahabat Nabi kepada beliau? Jawab. Lebih besar mana cintanya keluarga sahabat? Lebih besar mana cinta kita di zaman sekarang kepada Nabi SAW dengan keluarga dan sahabat Nabi di zaman dahulu kepada beliau? Siapa yang lebih besar cintanya? Sahabat. Siapa yang lebih besar cintanya? Aisyah atau istri-istri kita? Aisyah. Siapa yang lebih besar cintanya? Kita atau Ali bin Abi Thalib? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan zaman sekarang?
Apakah cinta mereka itu palsu? Sehingga Nabi itu tidak pernah dikasih peringatan ulang tahunnya? Atau kita yang bodoh sehingga memperingati sesuatu yang mereka tidak peringati, padahal mereka ilmunya lebih tinggi dari kita, cintanya lebih besar dari kita. Ketiga, tidak ada juga sahabat yang memahami perkataan Nabi itu hari aku dilahirkan lalu jadi sebuah peringatan. Tidak ada riwayat para sahabat meyakini seperti yang diyakini orang zaman sekarang. Perkataan Nabi, itu hari aku dilahirkan sama dengan peringatan kelahiran Nabi. Enggak ada. Yang keempat, Nabi ditanya tentang hari Senin, lalu beliau jawab, itu hari aku dilahirkan. Lalu orang zaman sekarang bikin peringatan. Pertanyaannya, peringatannya hari Senin atau sembarang hari? Atau gini, peringatan Nabi tanggal berapa? Yang tanggal merah aja. Tanggal merahnya di Indonesia untuk Maulid Nabi tanggal berapa? Enggak, tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu jatuhnya hari apa? Senin selalu kan? Tidak. Ini hari apa? Orang bikin peringatannya hari apa? Kenapa Nabi kira Senin? Kan Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kok kalian bikin peringatannya hari Sabtu malam Minggu? Kenapa tidak konsisten bikin Senin? Baik, kalau memang itu peringatan, kenapa pakai acara? Kenapa tidak puasa aja? Puasa tadi pagi misalnya, atau puasa nanti malam, atau puasa kemarin. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, saya kira pembicaraan seperti ini, ya mungkin banyak orang yang tidak senang karena dikritik tentang amalannya. Ya, tapi ini bentuk cinta kita kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa istiqomah di atas hal-hal yang memang sudah diajarkan Nabi SAW dan tidak mengada-ngada. Pertanyaan baru yang nggak tahu yang keberapa sudah. Pertanyaan: waktu Nabi wafat, Islam itu sudah sempurna atau masih kurang? Sudah sempurna. Kenapa sepeninggal Nabi, para sahabat tidak melakukan perbuatan yang kita lakukan di zaman sekarang? Jawabannya, karena mereka memang meyakini itu sudah sempurna. Lalu kalau kita mengadakan sesuatu, kita sandarkan kepada agama di zaman sekarang yang tidak dilakukan padahal Islam sudah sempurna, berarti kita ini merasa Islam itu kurang. Ya atau tidak? Bisa dipahami jawab? Ya. Di pertemuan-pertemuan terdahulu saya sudah pernah kasih contoh, misalnya orang ngebom, kemudian ditanya dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang bunuh diri supaya taubatnya diterima, faqatulu anfusakum, dan seterusnya. Ini sebagai contoh juga bahwa ayat itu benar dan wajib diyakini. Hadis yang sahih, nggak salah hadisnya. Masalahnya yang beda itu apanya? Cara memahami atau menafsirkannya. Terus di saat kita kebingungan dengan ada Islam yang menafsirkan versinya begini, ada yang versinya begitu. Jadi untuk jadi hakim tengahnya siapa? Pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Sekarang kita masuk dalam prinsip yang keempat di halaman 187. Prinsip yang keempat adalah menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Kata penulis, salah satu prinsip Ahlus Sunnah Salafiyin adalah berserah diri, patuh dan taat kepada Allah lahir batin, taat kepada Allah dan Rasulnya lahir batin, tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan analogi atau kias atau perasaan atau menyingkap tabir rahasia yang gaib
ucapan syekh atau pendapat imam-imam lainnya. Kalau ayatnya sudah berkata A, hadisnya sahih sudah bilang A, maka kita tidak boleh menolaknya dikarenakan ada pendapat B. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu adalah hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas bagi orang mukmin dan mukminah bila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, lalu ada pilihan bagi mereka, pilihan yang lain untuk urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Mungkin kalau dengan contoh lebih mudah. Misalnya di dalam agama kita, Allah menetapkan poligami itu halal. Catat jemaah di dekat situ. Poligami halal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Nikahi wanita-wanita yang baik untuk kalian, yang menurut kalian ini adalah wanita yang baik. 2, 3, 4. Ayat ini menetapkan halalnya poligami. Lalu ada orang yang berkata, menurut saya itu tidak cocok. Oke, ada ayatnya, tapi ini tidak berlaku di negeri kita misalnya. Itu Arab sana. Maka kita katakan Allah berfirman, tidak pantas kalau kamu ngaku mukmin atau mukminah. Allah tetapkan A, kamu punya pilihan B. Lalu Allah mengatakan, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya seperti kamu ini, yang menolak tentang halalnya, maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lalu Allah bilang halal, maka halal. Perkara kamu tidak suka, misalnya perempuan, perkara tidak suka di mana, itu perkara lain lagi. Yang penting dalam hatimu apa? Halal dulu. Menerima tidak mungkin. Istri tidak mungkin menerima. Ya. Yang penting apa? Perkara kamu tidak terima, kamu dipoligami sama suamimu, itu perkara dia lagi. Yang penting dalam hatimu poligami itu halal dulu. Kalau kau bilang haram, jangan khawatirnya jatuh ke dalam kekafiran. Karena mengharamkan yang Allah halalkan. Contoh, warisan laki-laki berapa kali perempuan? 2 kali yang perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki 2 kalinya perempuan. Ada orang berkata ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Ya tidak adil masa laki-laki 2 kali perempuan. Emang kalau bapak sama mamanya sakit, yang jaga siapa? Anak yang laki-laki. Umumnya yang jaga orang tua siapa? Anak perempuan. Kok anak perempuan yang setengah mati jaga bapak ibu yang sampai wafat, lalu yang dapat warisan 2 kali mana laki-laki? Jadi mau gimana maksudnya? Bagi rata. Kita bilang Allah berfirman, yang tadi yang depan, demi Rabbmu, hakikatnya mereka belum betul-betul beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka terima sepenuhnya. Allah mengatakan tidak pantas kalau ngaku mukmin atau mukminah. Allah bilang A, kamu bilang B. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau Allah sudah bilang laki-laki 2 kali perempuan, dia terima aja. Lagi pula yang benar, yang adil,
justru laki-laki 2 kali perempuan. Malah kalau laki-laki sama dengan perempuan, malah tidak adil. Saya bisa kasih alasan. Kenapa tidak adil? Kalau setara malah tidak adil. Laki-laki harus 2 kali. Apa alasannya? Mana yang ngomong? Angkat tangan dulu. Ya. Karena laki-laki nyari nafkah, siapa yang dihidupi? Pintarnya perempuan. Perempuan itu dalam aslinya dalam Islam, perempuan itu kayak ratu di rumah. Di rumah nggak usah capek-capek berkumpul dengan laki-laki, nggak usah berpeluh, nggak usah berkeringat, nggak usah mikir otak untuk ngitung duit, ngurusin tender, ngurusin migas, ngurusin tambang, nggak usah. Perempuan itu di rumah, ngomong anak, masak buat suami, enak di rumah. Mereka perempuan tidak punya kewajiban menafkahi. Seandainya pun istri dinikahi dari suami, pemberian istri ke suami itu tidak wajib. Saya ulang, bila istrinya punya dagang online misalnya di rumah, suaminya itu pendapatannya mungkin hanya 1/4 dari punya istrinya. Istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Sehingga sebagian ulama bahkan ada yang memfatwakan, bila istri kaya, suami miskin, maka istri boleh zakat ke suami. Tapi suami sebaliknya, dia wajib nafkahi istrinya. Kalau ada suami ongkang-ongkang kaki di rumah main game, istri yang jualan, ini suaminya minta di apa ya? Tadi apa? Ya. Tarik kakinya. Kamu laki-laki kok jadi tulang rusuk, istri jadi tulang punggung, gimana sih? Tidak malu. Istri yang penting tulang. Seperti ada akhwat dulu datang ke rumah. Nah, Ustaz, suami saya, Ustaz kenal, namanya si Anu. Oh ya kenal. Anaknya Pak Anu kan? Iya Ustaz. Tiap hari kami kelahi karena dia di rumah aja main game. Saya ini yang keluar jualan. Kalau saya jualan, saya kadang-kadang laki-laki godain saya. Saya bilang, saya ini digodain laki-laki, Bi. Kamu kok nggak keluar? Ya, akhirnya saya suruh panggil suaminya. Tidak berani suaminya, saya panggil bapaknya. Ya, sudah diceramahin, baru kemudian berakhir suaminya akhirnya keluar dan jadi anulah gitu. Ya, bisa saya sebutkan profesinya. Balik lagi, laki-laki itu yang menafkahi perempuan. Justru kalau laki-laki dan perempuan warisanya sama, pada anak laki-laki ini nanti menafkahi perempuan. Ya, sementara si perempuan itu dinafkahi, berarti enak di perempuan. Sudah dapat sama, tidak bagi. Sedangkan laki-laki sudah sama, harus bagi. Sedangkan laki-laki kalau 2 kali, perempuan yang 1 bagian, maka suaminya itu, maka laki-laki semakin adil, dia dapat 2 kali dan dia bagi lagi. Iya kan? Akan lebih merata, lebih adil kalau seperti itu. Ya. Ada bisa kasih contoh lagi? Contoh jilbab. Ya, Allah tentukan jilbab itu wajib. Nabi SAW tentukan jilbab wajib. Maka kita tidak boleh bilang jilbab sunnah. Nah, masih banyak lagi contoh kalau kita mau panjang lebarkan. Jemaah yang dirahmati Allah, kata penulis, halaman 189 bagian bawah. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul, maka nanti akan disiksa dan menyesal. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu
kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian apabila ada orang yang menjadikan akal sebagai landasan pokok untuk diikuti, maka akal siapa yang harus kita jadikan sandaran? Karena akal kita ini beda-beda. Ya, maksudnya kalau seandainya nas itu baru diikuti kalau cocok dengan akal, terus akal siapa yang mau diikuti? Wong kita akalnya beda-beda, dasar pengetahuan kita beda-beda. Ahlul haq tidak mencela jenis dalil-dalil akal atau dalil yang diketahui oleh akal akan kesahihannya. Mereka mencela dalil akal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau dengan kata lain jemaah, akal itu diterima apabila dia tidak menghakimi Al-Quran Sunnah di bawahnya. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah jadi di bawah akal, akal dijadikan di atas, maka ini yang ditolak. Akal itu pendukung. Karena memang ada banyak hal yang mungkin menurut akal kita tidak cocok. Saya pernah kasih contoh tentang lalat masuk dalam minuman. Kalau dalam agama kita, lalat masuk dalam minuman, kata Nabi apa? Cemplungkan sekalian. Karena di satu sayapnya adalah racun, di satu sayap yang lagi ada penawarnya. Kalau menurut pengetahuan kita, lalat penyebab sakit perut misalnya. Lalu apa yang dilakukan? Semuanya dibuang. Oh, minuman masukkan lalat, buang semuanya. Jadinya mubazir. Di antara perkara yang menyelisih ini adalah penggunaan akal yang melampaui batas dalam memikirkan perkara-perkara gaib, seperti memikirkan sifat-sifat Allah, azab dan nikmat kubur, dan selainnya dari perkara gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Beri contoh di dekat situ. Contoh, Allah itu punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Bahkan kedua tangan Allah kanan, dua tangannya kanan. Apa yang harusnya dilakukan oleh akal kita? Akal kita menerima apa yang Allah katakan, bahwa Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan, Allah punya tangan yang dua-duanya kanan. Yang tidak boleh dilakukan oleh akal kita adalah kita memikirkan, oh wajah Allah itu bentuknya gini, kakinya begini, tangannya gini. Dua-duanya kanan berarti bentuknya begini. Atau dibalik, tidak boleh bilang Allah punya wajah, tidak boleh bilang Allah punya kaki, jangan katakan Allah punya tangan, apalagi dua-duanya kanan, dikarenakan nanti kalau kita katakan begitu, wajah Allah kayak wajah kita, nanti tangannya kayak kita. Coba kalau kita ketemu orang dua-duanya tangannya kanan, ngeri enggak? Ya, coba tanganmu, dua-duanya kanan, jempolnya di sana semua kan? Ngeri kalau kita ketemu. Lalu kemudian kita bilang, ngeri kan? Berarti jangan bilang Allah punya tangan yang dua-duanya kanan. Terus kalau nasnya bilang begitu gimana? Nasnya dibuang. Kalau nasnya dibuang berarti tidak beriman kepada nas dong. Dan tidak beriman kepada satu ayat itu seperti tidak beriman kepada semuanya. Begitu. Jadi bagaimana kalau kita ketemu dengan nas yang berhubungan dengan sifat Allah? Nah, ini kajiannya ada di kajian Aqidah Wasatiyah. Sudah tamat, teman-teman bisa lihat di YouTube saya atau di Facebook saya. Sudah tamat bulan Ramadan kemarin. Ada perkataan Imam Malik. Saya pengen tahu apa perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang istiwanya Allah. Allah bersemayamnya kayak apa? Terus Nabi bilang apa? Imam Malik bilang apa? Yang perkataan Imam Malik ini tinggal diterapkan saja kepada sifat Allah yang lain. Pengen tahu? Ada 4 potong kalimat Imam Malik. Ada yang dapat? Apa kata Imam Malik? Ketika Imam Malik ditanya tentang bersamanya Allah, Imam Malik bilang apa? Membiarkan seperti yang lainnya. Tanpa takyif
tanpa takwil, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, tanpa tasbih. Bukan itu. Ada 4 potong kata beliau. Istiwanya Allah itu maklum dari Al-Quran, dari dalil. Bagaimana betulnya nggak tahu. Beriman bahwa Allah itu beristiwa wajib. Dan tanya-tanya bagaimana istiwanya Allah bidah. Maka itu yang harus kita lakukan manakala kita dapat pertanyaan tentang orang yang masa sih Allah itu punya wajah. Nanti kalau kita bilang Allah punya wajah, wajah kayak kita dong. Maka kita jawab, wajah Allah itu ma'lum. Allah punya wajah, diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuk wajah Allah? Tidak tahu. Beriman bahwa Allah punya wajah wajib. Tanya-tanya bagaimana wajah Allah? Bid'ah. Gitu. Coba saya tes. Gitu. Atau bukan dites? Ya, dites. Katamu Allah punya kaki. Nanti kalau kita bilang Allah punya kaki, berarti kakinya Allah kayak kita dong. Enggak, terus beriman Allah punya kaki. Gimana tadi kalimatnya? Saya bantu. Allah punya kaki dan itu maklum, diketahui dari Al-Quran Sunnah. Terus bagaimana? Bagaimana bentuknya? Dari yang tahu. Terus beriman bahwa Allah punya kaki wajib. Terus tanya-tanya bagaimana wajah Allah, kaki Allah. Coba. Katanya Allah itu tangannya dua-duanya kanan. Kalau dua-duanya kanan cacat berarti. Adapun kabar mengenai tangan Allah itu sudah maklum, sudah diketahui. Bahwa Allah punya tangan dan dua-duanya kanan itu diketahui dengan. Adapun bentuknya dengan diketahui dengan dalil. Al-Quran Sunnah. Terus adapun bentuk dua tangannya tidak diketahui. Adapun bentuk kedua tangannya tidak diketahui. Beriman tentang kedua tangan tersebut wajib. Beriman tentang kedua tangan tersebut dan dua-duanya kanan adalah wajib. Adapun bertanya-tanya mengenai bentuknya dan tanya-tanya tentang bentuk tangannya adalah bid'ah. Kata siapa itu? Mungkin ini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya simpulkan, teman-teman yang dirahmati Allah, kajian ini dulunya hanya sebulan sekali, yaitu di hari Sabtu malam Ahad, 1 bulan satu kali. Kemudian belakangan saya juga jarang keluar kota, sehingga akhirnya kajian jadi seminggu sekali. Kemudian dengan berbagai pertimbangan, tentu pertimbangan mengambil maslahat yang lebih besar, maka pertemuan kajian Mulia dengan Manhaj Salaf di Sabtu malam Ahad ini adalah hari terakhir insya Allah. Karena untuk hari Sabtu malam Ahad saya akan pindahkan kajian saya yang di BDI setiap hari Senin dipindah ke hari Sabtu malam Ahad. Jadi ada switching jadwal. Hari Senin malam Selasa di BDI kajian ensiklopedia sholat jilid 2 dipindah ke hari Sabtu malam Ahad dengan pertimbangan adanya request dari teman-teman. Kalau ditaruh di hari Senin sulit mengejar karena hari Senin hari pertama kerja dan biasanya kerjaan di hari-hari awal itu sampai sore, kadang sampai maghrib mungkin, lalu kemudian untuk datang ke masjid sudah terlambat, begitu katanya. Sehingga kalau bisa Ustaz ditaruh di weekend, jadi kita bisa ikut. Kemudian akhirnya saya pindahkan. Insya Allah Senin besok masih ada ensiklopedia sholat jilid 2 di BDI masih ada, tapi Sabtu depannya berarti seminggu lagi Insya Allah sudah mulai
hari Sabtu ensiklopedia salat di BDI. Adapun di sini mulai dari manhaj salaf, saya berharap agar kajian ini masih ada kelanjutannya, tapi tinggal ganti hari. Harinya apa saya juga belum tahu karena saya belum bicara juga dengan perwakilan DKM. Tapi semoga dapat hari yang pas dan semoga teman-teman bisa tetap istiqomah mengikuti kajian ini meskipun pindah hari. Saya simpulkan apa yang tadi kita baca. Hadis ahad selama dia sahih maka dia harus diterima baik untuk akidah maupun fikih. Praktek Nabi yang mengutus sahabat, yang menyuruh sahabat ngajarin orang, yang Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat pindah ke negeri yang lain untuk berdakwah di sana, padahal mereka berangkat sendiri-sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa hadis ahad itu bisa diterima selama sahih meskipun ahad. Kemudian kita tidak boleh memahami nas syar'i kecuali dengan pemahaman para salafus saleh. Tadi saya beri contoh Maulid Nabi misalnya, orang mendasarkan peringatan itu kepada hadis yang sahih. Hadisnya sahih, yaitu ketika Nabi ditanya tentang puasa di hari Senin, maka beliau berkata, itu adalah hari aku dilahirkan. Lalu mereka memahami berarti Nabi merayakan kelahirannya atau senang dengan orang merayakan kelahirannya. Maka kita jawab, para sahabat yang hadir di zaman itu, yang mereka mendengar perkataan Nabi SAW, tidak pernah mewujudkan dan memahami perkataan Nabi ini dengan merayakan peringatan-peringatan. Sehingga tidak satupun sampai kepada kita, ini perlu dicatat, tidak ada satu hadis pun, jangankan yang sahih, yang dhaif aja tidak ada. Jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak ada bahwa Nabi dan para sahabat merayakan ulang tahun Nabi. Baik dengan kue tar kurma kan, atau dengan pohon kurma ditusuk-tusuk dengan apalah, dengan kurma-kurma. Tidak ada praktek seperti itu. Ada pun orang di zaman sekarang mempraktekannya dengan pemahaman sendiri dan bukan pemahaman salaf. Kemudian bahan yang lain adalah cinta Nabi, cinta keluarga, istri, anak-anak, dan sahabat Nabi kepada beliau lebih besar daripada cinta kita kepada beliau. Tapi tidak pernah kita lihat mereka mewujudkan cinta ini dengan cara merayakan ultah Nabi setiap tahunnya. Kalau hadis ini adalah dalilnya, maka kita tanya, Nabi itu ditanya tentang puasa hari Senin, sedangkan Maulid itu perayaannya kadang-kadang tidak Senin. Kenapa begitu? Kemudian ketika Nabi ditanya tentang puasa di hari Senin, lalu kenapa peringatan orang di zaman sekarang bukan dengan puasa, tapi dengan ceramah? Catatan penting untuk kita semua, catatan penting. Siapa yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan ceramah-ceramah, maka dia tetap muslim. Dia adalah saudara kita sesama muslim. Dan ini disclaimer yang membantah perkataan sebagian orang Wahabi itu suka mengkafirkan orang yang mengadakan peringatan Maulid. Tidak ada yang seperti itu. Belum pernah seumur-umur saya sejak ngaji sunnah dari tahun 2006 awal atau 2005 akhir sampai hari ini, saya ngaji dengan Ustaz Yazid bin Abdul Khurjawa, saya ngaji dengan Ustaz Abdul Hakim. Meskipun ngajinya sama beliau, Ustaz Abdul Hakim belum pernah langsung di majelis. Ketika datang ke majelisnya beliau sakit atau absen. Ngaji coba dengarkan ceramahnya Ustaz Firanda, ceramahnya Ustaz Syafiq, ceramahnya Ustaz yang lain, yang terlalu banyak namanya kalau mau disebut satu-satu. Teman-teman bisa cari potongannya mana pun, baik yang potongannya tersebar luas maupun yang tersembunyi kalau ada. Atau mau tanya langsung kepada mereka, adakah dari mereka yang mengkafirkan orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dan kalau teman-teman kurang kerjaan, bisa lihat di Facebook saya, isinya itu semua head comment yang menuduh sedikit-sedikit mengkafirkan dan lain-lain. Tidak ada. Maka kita tegaskan, yang mengadakannya tetap muslim, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh mengedepankan akal di atas wahyu.
Bila sudah ada ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita terima meskipun akal kita menolaknya atau tidak sesuai. Tadi saya beri contoh, poligami itu halal. Kalau ada istri tidak suka, maka ya itu haknya. Dan memang begitu tabiat wanita. Selama di dalam hatinya bahwa poligami halal, meskipun dia tidak suka untuk dipoligami. Kemudian warisan laki-laki 2 kalinya perempuan. Dan masih banyak contoh-contoh yang tidak kita sebutkan karena keterbatasan waktu. Tadi ada poin yang terakhir, begitu juga bila ada nas tentang sifat Allah, maka kewajiban akal kita adalah meyakini bahwa wajah dan sifat Allah itu ditetapkan dengan dalil. Bentuknya tak tahu bagaimana karena memang tidak ada dalil yang menjelaskannya. Beriman karena itu adalah wajib dan tidak perlu menanya-nanyakannya dikarenakan itu termasuk kebidahan. Ada pertanyaan? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.